Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neska Mutiara Istri dengan NIM 12070300028. Di sini saya akan membuat simulasi menggunakan Tinkercad, yaitu mengenai input serial, output digital, mobile robot gitu ya. Nah, pertama tentunya kita membutuhkan beberapa komponen. Yang utama itu adalah Arduino. Ubah. Kemudian kita juga membutuhkan breadboard untuk menyimpan komponen itu ya, untuk meletakkan komponen. Kemudian selanjutnya kita juga membutuhkan motor driver. Motor driver ini L293D. Motor driver ini kita letakkan di breadboard. Kemudian kita juga membutuhkan motor DC atau DC motor. Dua DC motor. Kemudian ini kemudian kita juga membutuhkan baterai 1,5 volt sebanyak 4. Sini dan di sini. Kemudian setelah semuanya ada dan siap, maka kita akan menghubungkan setiap komponennya gitu ya. Pertama ini ada pin ground dari motor driven. Ini ada 2. Ini kita hubungkan ke bagian ground lain gitu, baik ke Arduino maupun ke kutub negatif dari baterai gitu ya. Ground. Yang ini pun sama. Kemudian kita ubah dulu warnanya gitu ya, sebagai identitas bahwa ground ini tuh biasanya berwarna hitam gitu ya. Buat hitam. Kemudian itu power 2 dan juga power 1 itu dihubungkan ke VCC. Ini ada power 1, ini dihubungkan ke VCC. Kemudian di sini power 2 dihubungkan ke VCC juga. Ini kita ubah warnanya menjadi warna merah. Warna merah. Kemudian selanjutnya yang warna merah atau VCC kita hubungkan ke VCC yang sebelah kiri, kita hubungkan ke VCC yang sebelah kanan. Kemudian untuk ground juga sama, ini kita hubungkan seperti ini.
Kemudian untuk baterai ini kita hubungkan secara seri gitu ya. Ini positif ke negatif, positif ke negatif, negatif. Kita ubah warnanya menjadi biru untuk membedakan saja gitu. Kemudian kutub positif dari baterai ini dihubungkan ke breadboard sebelah sini. Kemudian untuk ini kita kasih warna merah. Kemudian untuk kutub negatif ini kita hubungkan ke ground dari motor driver. Ini ke sini. Ubah warnanya. Kemudian setelah itu ini power supply atau baterai ini sudah terhubung ke power motor dan juga power baterai gitu ya. Kemudian ground Arduino juga itu harus terhubung ke ground motor dan juga ground baterai gitu. Ini ground Arduino harus terhubung ke ground motor dan juga ground dari baterai. Hubungkan. Nah, ini sudah terhubung. Kemudian setelah itu pin output 1 dan 2 dihubungkan ke motor DC. Pin output 1 dan 2 kita hubungkan ke motor DC. Seperti ini. Begitupun yang sebelah kanan gitu ya. Berarti sebelah kanan itu output 3 dan 4. Kita hubungkan. Kita hubungkan. Dan rapihkan. Nah, setelah itu kemudian kita ganti warnanya menjadi warna orange. Selanjutnya kita lanjutkan. Kemudian untuk input 1 ini kita hubungkan ke input 1 motor kiri ini dihubungkan ke pin 13 dari Arduino. Input 1 ini kita hubungkan ke pin 13 dari Arduino. Kita hubungkan ke pin 13 dari Arduino. Dari Arduino. Nah, kita rapihkan. Kemudian untuk input 2 ini masih di motor kiri itu dihubungkan ke pin 12 dari Arduino. Di input 2 ini pin 12 dari Arduino.
pin 12 dari Arduino. Ini kita rapihkan. Geser-geser supaya terlihat rapi. Oke, kemudian selanjutnya untuk pin 11 dan juga 10 ini dihubungkan ke enable 12 dan juga enable 34. Untuk 11 ini kita hubungkan ke enable 12. Itu di motor sebelah kiri. Kemudian kita rapihkan. Kemudian untuk pin 10 ini enable 34. Nah, ini kita rapihkan. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah pin 9 dan juga 8 ini ke motor yang kanan gitu ya. Untuk ke pin input 3 dan 4 gitu. Pin 9 ini ke input 4 kalau nggak salah yang di sebelah sini. Ini adalah input 4 kalau nggak salah. Ya, input 4 kita hubungkan. Kemudian untuk pin 8 ini dihubungkan ke pin input 3. Ini sebelah sini. Dan kita rapihkan. Nah, ini sudah terhubung gitu ya, rangkaian-rangkaiannya atau komponen-komponennya. Kita perkecil dulu. Kemudian kita akan masukkan kode pemrogramannya. Nah, ini kita menggunakan teks. Continue. Kemudian untuk pemrogramannya kita mulai dari integer atau pendefinisian. Sini kita hapus dulu. Ini untuk komentar saja. Kemudian di sini integer. Yang pertama itu motor kiri 1 di pin 13, terhubung ke pin 13. Kemudian motor integer ya. Integer motor kiri 2 ini di pin 12. Kemudian integer motor kanan 1 ini di pin 9. Kemudian integer motor kanan 2 ini di pin 8.
kemudian integer power 1, power 1, 2, ini di pin 11, kemudian integer PWM ya, bukan PWR, integer PWM 34, ini di pin 10. Kemudian ini di void setup, ini kita menggunakan serial bikin, ini 9600 seperti biasa. Kemudian di sini pin modenya motor kiri 1, output, kemudian motor kiri 2, masih motor kiri 1 ya, motor kiri 2, ini output juga, kemudian motor kanan 2, motor kanan 1 ya, maaf, motor kanan 1 ini masih output. Selanjutnya ini motor kanan 2, ini sebagai output juga, masih output. Kemudian ini PWM, ini PWM 1, 2 sebagai input, output juga, output. Kemudian PWM 34, PWM 34 ini output juga. Nah, setelah itu kita void setupnya, ini kita gunakan logika if jika serial available kurung lebih besar dari 0, ini kita integer dataku sama dengan serial read, kemudian analog write-nya PWM 1, 2, ini 255, kemudian analog write untuk PWM 34, ini 255 juga. Kemudian if jika dataku ini memakai perintah F, maka sini kita copy yang ini. Ini di sini jika
perintahnya itu F, maka di sini kita coba. Ini kita ganti jadi digital write. Digital write ke motor kiri 1 ini high. Maaf, low. Ini low. Kemudian motor kanan ini masih motor kiri ya. Motor kiri ini digital right. Motor kiri 2 ini high. Ini high. Kemudian untuk motor kanan 1 kita ubah dulu digital right. Digital right. Motor kanan 1 ini low. Kemudian untuk yang terakhir ini motor kanan 2 kita ubah digital right. Motor kanan 2 ini high. Kemudian kita juga menambahkan serial print yang nantinya akan muncul di serial monitor. Print line. Di sini perintah atau serial printnya itu maju. Kondisinya maju. Nah, kemudian kita juga akan membuat perintah lain gitu. Ini berarti else if dataku untuk perintahnya itu B. Nah, ini kita copy aja yang dari atas. Ini kita tinggal ubah kondisinya gitu. Ini untuk motor kiri 1 di perintah B itu high. Ini di low. Kemudian ini high. Ini low. Kemudian untuk serial printnya ini mundur. Kemudian perintah lain itu perintah R, else if dataku jika perintahnya adalah R. Kemudian ini kita copy lagi. Untuk perintah R ini kondisi motor kiri satunya itu adalah low. Ini adalah high. Kemudian ini high, ini low. Ini adalah belok kanan. Belok kanan. Kemudian
Maka perintah yang lain buat lagi, else if dataku untuk perintah L. Ini kita copy lagi. Ini untuk motor kiri 1 ini high, kemudian ini adalah low, kemudian ini adalah low, kemudian yang terakhir adalah high. Ini adalah motor terakhir, motor kanan itu adalah high. Kemudian ini adalah perintahnya itu belok kiri. Kemudian apabila kita membuat perintah untuk selain dari F, B, R, dan L, ini kita buat else. Ini dari sini. Kemudian ini kondisinya adalah low semua ya. Low semua, ini kita ganti yang high-nya. Dengan low. Ini kondisinya adalah diam. By robotnya. Diam. Kemudian kita coba start simulation untuk melihat apakah ada yang error atau tidak dari pemrogramannya. Nah, ini sudah aman pemrogramannya. Kemudian kita akan coba mengetikkan perintah gitu ya di serial monitornya. Coba tekan serial monitor. Kemudian kita kirim perintah F. Nah, maka di sini mobile robotnya ini maju. Kemudian kita kirim perintah B. Ini perintahnya adalah mundur atau mobile robotnya adalah mundur. Kemudian di sininya motor DC motornya juga berbalik arah gitu ya. Mundur, kemudian kita kirim perintah lain. Perintah R. Ini belok kanan. Motor DC-nya juga belok kanan gitu ya. Kemudian kita kirim perintah lain. Perintah R, L. Perintah L itu adalah belok kiri. Maka motor DC-nya juga di sini adalah berbelok ke arah kiri. Berbelok ke kiri dan juga tadi adalah berbelok ke kanan. Kemudian kita akan mengirimkan perintah selain dari F, B, R, dan L gitu. Maka apa yang terjadi? Kita akan coba, kita akan kirimkan perintah selain F, B, R, L. Ini kita coba kirimkan perintah A. Maka di sini DC motornya ini berhenti atau diam. Kemudian di serial monitornya juga menunjukkan diam. Dan kita kirim B. Ini bergerak mundur. Kemudian kita kirim N. Dan DC motor ini menjadi diam. Kemudian di serial monitor pun tampil karakter diam.
Mungkin cukup sekian penjelasan simulasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.